Lai Wangcai, makan lebih banyak. Bu, lebih baik kamu makan di dapur saja. Bu, coba ini enak. Shou Chin, bawakan sup dari panci. Baik, mertua, aku segera pergi. Michaela. Ini milikku. Shou Chin, kamu ngapain? Apa aku belum bilang? Jauh-jauh dari Wangcai kami. Dia dimanja, kalau kamu menakutinya. Nyawamu tidak cukup untuk menggantinya. Dia yang makan nasiku duluan, aku baru. Apa? Makan nasi kamu? Kamu orang desa, penuh bakteri, jorok banget. Kalau Wangcai kami tertular, aku tidak akan berhenti. Bu, kamu begitu kotor, kalau Wangcai sakit. Mertuaku pasti sedih. Mertua, Manny. Aku sudah diperiksa di rumah sakit. Aku tidak sakit. Kamu tidak mencium bau tua di badanmu? Bau ini bisa bikin sakit. Aku bantu kamu. Bu, kenapa? Sedih ya? Pergi saja bersamanya. Aku beritahu kamu, hidup anakmu sekarang. Karena anakku. Kalau bukan karena anakku menikahimu. Dia orang desa, bisa tinggal di kota? Bisa tinggal di rumah bagus ini? Mertua, aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu tidak suka ibuku, mengganggu, langsung suruh dia pergi. Jangan ganggu keluarga kita. Manny, aku besarkan kamu. Menabung mahar, beli rumah, habiskan semua tabunganku. Sekarang, mau aku pergi kemana? Sudah, Bu, jangan banyak bicara. Kamu tidak punya tempat. Selaku, kalau kamu bisa beri aku, keluarga seperti keluarga Hauyu. Aku tidak akan seperti sekarang. Benar-benar, pergi sana. Salahku, baik, aku pergi. Yoshiyukin. Tidak menyangka, anak yang kau besarkan dengan segala pengorbanan. Di hatinya, kamu hanya orang desa. Bahkan tidak sebanding anjing. Kamu orang desa, penuh bakteri, jorok banget. Kamu begitu kotor, kalau Wangcai sakit. Mertuaku pasti sedih. Mau tolong atau tidak? Dia banyak berdarah. Mobilnya sudah kabur, mau ditipu? Kakak, cepat sadar. Halo 120, cepatlah kalian. Di sini ada orang yang tertabrak, cepatlah datang. 6 tahun, akhirnya menemukan petunjuk ayahku. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta, aku akan menemukan ayahku. Dan penyelamat dari grup Chen. Ini sayuran Anda, ini kembaliannya, simpan baik-baik. Bu pemilik, sayuran Anda sangat segar, lain kali saya akan datang lagi. Baik. Siukin, sayuran yang kamu tanam sangat bagus. Pernahkah kamu berpikir untuk membuka kebun kecil? Kita tingkatkan produksinya. Untuk memasok restoran rantai. Ini ide bagus, Lao Chen. Kok kamu bisa tahu tentang ini? Aku juga tidak tahu, tiba-tiba saja ide ini muncul di kepalaku. Sudah 6 tahun, dalam 6 tahun ini, apa kamu selain nama? Tidak ingat apa-apa lagi? Tidak ingat, tapi tidak apa-apa. Kita berdua menjaga kebun kecil ini, saling mengandalkan. Lumayan. Siapa bosnya? Kalian mau beli sayur apa? Sayur kami. Besar dan segar, ramah lingkungan dan tidak tercemar. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Kami selalu berjualan di sini, sudah bertahun-tahun. Ada masalah apa? Ini wilayah kami. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan di sini? Apa maksudnya? Kalian tidak tahu aturan? Berjualan di sini harus bayar uang perlindungan ke kakak saya. Aku tidak pernah dengar aturan seperti ini, kami berbisnis dengan jujur. Tidak perlu perlindungan. Baik, hancurkan. Kalian ngapain? Jangan injak sayurku. Jangan injak sayurku. Siukin.
La Chen. Cepat lari. Kamu tidak apa-apa. La Chen, darah. La Chen, darah. Siukin. Di mataku. Kamu lebih penting dari apapun, asalkan kamu tidak apa-apa. La Chen. Kepala pasien tidak masalah, tapi kami menemukan. Dia menderita gagal ginjal dan sudah ada tanda-tanda kerusakan. Jadi harus secepatnya transplantasi ginjal, lakukan operasi transplantasi. Apa? Gagal ginjal. Dokter, bisakah pakai ginjalku? Aku bisa memberikannya padanya. Aku baru ingat, ternyata aku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Direktur Grup Chen. Jika cocok, kamu bisa memberikannya padanya, tapi aku harus mengingatkan, usiamu sudah tua, risikonya besar. Bisa saja nyawamu terancam kapan saja. Aku tidak apa-apa. Lao Chen, dia orang baik. Aku hidup bersamanya, aku sangat bahagia. Lagi pula di dunia ini, tidak ada yang peduli padaku. Lao Chen berbeda, dia kehilangan ingatan. Mungkin di dunia ini, masih ada orang yang menunggunya. Dokter, aku sudah memutuskan, aku akan tes kecocokan, aku akan memberikan ginjalku padanya. Baik. Kita baru kenal, apa yang kulakukan ini? Pantaskah kau baik sekali padaku? Tenang saja. Setelah operasi selesai, aku akan menghubungi putriku. Kau menyelamatkan nyawaku, aku akan menjagamu seumur hidup. Sisa hidupku, aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Nona, Tuan sudah ditemukan, sekarang di rumah sakit kota. Kamu yakin? Itu wanita yang menyelamatkannya dulu, mereka sedang melakukan operasi transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal? Siapkan mobil sekarang, segera jemput ayahku. Dan bawa pulang sang penyelamatnya. Lao Chen, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dokter, aku tidak apa-apa. Dokter bilang, operasinya sangat sukses. Lagi setengah bulan, aku bisa sembuh. Lao Chen, di laci ada kartu bank. Tolong ambilkan untukku. Baik. Di kartu ini, ada uang yang kita kumpulkan selama ini. Dan tabunganku, setelah kamu operasi transplantasi ginjal. Nanti, tubuhmu mungkin masih akan mengalami penolakan. Harus minum banyak obat, menghabiskan banyak uang. Dokter, obat Lao Chen. Harus yang terbaik. Ambil untuk bayar. Tidak perlu. La Chen. Jangan sungkan denganku. Siukin, aku tidak. Sebenarnya aku tidak kekurangan uang. Aku sebenarnya... Pasien, kartu ini dibekukan, tidak bisa dipakai. Ibu, katanya terjadi hal sebesar ini. Kenapa tidak memberitahuku? Manny, kamu datang. Ibu tidak apa-apa, dokter sudah bilang. Pulih-pulih saja, akan baik. Perawat, tolong bantu saya periksa kartu ini. Kenapa dibekukan? Tak usah diperiksa, aku yang menyuruh Manny membekukannya. How you, kenapa kau menyuruh Manny membekukan kartu ini? Masih mau kau, si tua bangka ini, menghabiskan uang untuk pria hidung belang ini? Zhou Xiuqin, Wang Mo. Tak kau berikan untuk anakmu sendiri, malah untuk pria hidung belang di luar. Sungguh langgar jam mulutmu. Ya Bu, selama ini kau tak memberiku uang. Ternyata uangnya kau berikan ke pria tua di luar. Usiamu sudah berapa? Aku saja malu mendengarnya. Kau bicara apa? Ini ibumu. Dan kau, ini mertuamu. Manny, how you, di kartu ini. Bukan hanya uangku, tapi juga uang Paman Chen. Paman Chen telah membantuku selama ini. Dia sekarang butuh uang. Aku harus memberikannya nanti. Juga untuk biaya pengobatan kami. Kau, kembalikan uangku. Harus kembalikan uangku. Tak ada uang? Kalau tak ada uang, mati saja. Lagi pula kalian sudah tua, cepat atau lambat akan mati juga. Lebih baik mati sekarang, biar tenang. Manny, kau anak kandungnya sendiri. Uangmu adalah uangnya. Kartu ini kami ambil. Manny. Ibu mohon, kembalikan uang ini padaku.
Ini uang untuk nyawa. Pergi kau. Ayo pergi. Tidak, ini biaya pengobatan Lao Chen. Kau tua bangka, tak mengerti bahasa manusia ya? Uang ini milik kami sekarang. Tak ada uang, mati saja. Manny, ibu mohon, kembalikan uangnya pada ibu. Aku tak punya ibu seperti kamu. Ibuku hanya mertuaku saja. Tidak, itu biaya pengobatan Lao Chen. Aku harus mengambilnya kembali. Siukin, jangan kejar, lukamu terbuka lagi. Bisa kehilangan nyawa. La Chen, aku mengecewakanmu. Aku kehilangan biaya pengobatanmu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Dokter, suster, Non, bos cenada di depan. cepat tolong. Ayah, King, Uang. Uangku. Siukin. Mereka mana? Mereka sudah pergi. Uang kita mana? Bibio, tenang saja. Yang paling penting sekarang adalah kesehatanmu, uang bukan masalah. Siapa dia? Ini putriku, Chen King. Ingatanku sudah pulih, dokter bilang. Asalkan kamu sadar, kita bisa pulang untuk istirahat. Aku akan membawamu pulang. Baik. Selamat datang, Tuan Nyonya, Nona pulang. Selamat datang. Tuan Nyonya, Nona pulang. Siukin, menikahlah denganku. Mohon Nyonya tidak menolak untuk menikahi Tuan. Siukin. Sebelum ingatanku pulih, aku selalu ragu-ragu. Aku tidak tahu siapa diriku, tidak tahu. Apakah bisa membuatmu bahagia, tapi kita sudah melewati hidup dan mati. Aku yakin, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Kita sudah berumur sekarang, aku tidak mau membuang waktu. Siukin, maukah kamu menikah denganku? Tapi, Bibio, aku dibesarkan oleh ayahku sendiri. Aku belum pernah melihatnya serius seperti ini pada siapapun. Aku juga benar-benar berharap kamu bisa menjadi ibuku. aku mau. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Bu, kamu makan aja, bisakah kulitnya? Diluapkan ke tempat sampah, kamu meludah sini, aku menyapu sini. Aku tidak sanggup menyapu semuanya. Kamu ngomong siapa? Aku beritahu kamu Sumeni, ini ibuku. Disuruh menyapu ya menyapu, jangan banyak bicara. Percaya tidak aku cerai denganmu? Sayang, tadi aku hanya bercanda. Sampah sebanyak ini, aku sendiri tidak sanggup. Bagaimana kalau kita sewa pembantu? Keluargamu tidak punya uang, tapi kamu boros. Berani membantah anakku? Mau sewa pembantu? Kamu tidak punya uang, tapi kamu punya seorang ibu. Jual ibumu, kan dapat uang. Ini tidak baik, ibuku. Bagaimana tidak baik? Aku beritahu kamu, di kompleks ini ada seorang tua botak. Anaknya adalah manajer grup Chen. Wang Qiang ingin mencari istri untuk merawat ayahnya. Maharnya saja 150.000. Biaya perkenalan, segitu jumlahnya. Nikako ibu Mukezana, pas bonje. Ide bagus nih, emang jagoan si Mak. Mak, villa ini, hasil jerih payah pertamaku. Kubeli, sekarang kuberikan untukmu sebagai hadiah pertama. Gak usah, gak usah. Gak apa-apa, aku sudah siapin di seluruh negeri. Rumah dan mobil juga. Nanti kamu dan bapak. Mau bulan madu kemana saja bisa. Ayo kuajak keliling lantai atas. Halo, Manny? Mak, pulanglah bantu aku. Kerjaan numpuk banget. Aku benar-benar kewalahan. Kamu gak takut lagi aku bikin takut anjing ibu mertua? Bikin dia marah, aku gak pulang. Ibu, dasar tua bangka. Jangan-jangan beneran mau nyelamatin si
Gigolo tua, biaya rumah sakit segitu banyak. Kamu lunasin semua, diam-diam begini sama kami. Sembunyiin duit berapa banyak sih? Nggak, biaya rumah sakit itu keluarganya yang bayar. Kalau gitu kami harus ke sana. Hitung pengeluaranmu 5 tahun ini. Sama dia baik-baik, jangan sampai orang itu manfaatin kamu. Gini aja, tunggu aku pulang dulu. Lao Chen, anakku suruh aku pulang sebentar. Kebetulan, aku kasih tahu soal kita. Oke, aku ikut saja, ketemu resmi. Nggak usah, aku pulang sendiri, takut dia belum siap. Nerima aku nikah lagi. Kalau gitu suruh supir saja antar kamu pulang. Ibu, tenang saja, ini kan bagus. Aku dan bapak dukung kamu. Ada apa-apa telepon aku saja. Aku dan King nunggu di rumah. Baik, Tua bangka ini, berani-beraninya nutup teleponku. Lihat tuh, tengah pasti diam-diam sembunyiin harta. Nanti kalau ibumu pulang, beresin dia baik-baik. Siap nurut kamu. Mertua, cium bau aneh, kukira. Dibasuh air biar hilang baunya. Ternyata kamu gak apa-apa. mertua. Kamu, Ibu, masuk dulu. Aku matiin kompornya. Mertua, bajunya bisa koyap. Cepat ganti dulu. nggak usah, bantu bersihin rumahmu dulu. Ganti nanti saja. Nggak boleh, ganti sekarang. Nanti kalau bersih-bersih. Sebar kuman kemana-mana. Tulari anjingku. Aku nggak terima kalau gitu. Ya sudah, aku ganti sekarang, Manny. Apa ibu mertuamu salah ambil baju? Baju ini. Bukan baju untuk kerja juga. Sayang, kamu pakai ini buat aku lihat ya. Lepasin, siapa kamu? Aku calon suamimu nanti. Kamu harum banget. Lepasin. Aku bukan lepasin. Harum banget, biar aku cium. Lepasin. Buka pintu. Cepetan buka, how you? Manny, bukain pintu buat ibu. Mertua, kan kamu dari dulu nyari pasangan? Om Wang itu. Dia mau kasih mas kawin 15 juta. Aku nggak mau, buka pintu. Aku lihat dia tulus, mending. Malam ini kalian langsung malam pertama aja. Manny, aku ibumu sendiri. Kok bisa kamu perlakuin aku gini? Ibu, lihat dong umurmu sendiri. Om Wang mau nikahin ibu dengan 15 juta. Udah lebih dari cukup, masih kurang? Kamu mau jual ibumu sendiri? Udah, Bu. Anaknya Om Wang. Udah janji sama kita, kalau bapaknya meninggal. Dia yang rawat ibu, masa tua ibu aman. Lagi pula, anak perempuan yang udah nikah itu kayak air yang udah dituang, masa? Kamu mau nanggung ibu terus? Aku nggak butuh. Aku udah rencanain. Nikah sama Om Chen. Mau kemana? Berhenti. Astaga, Bu. Kok bisa nggak diskusi sama aku dulu? Langsung jual diri murah-murah? Dia cuma pengemis. Dia aja nggak bisa hidup, mana ada uang. Ibu begini, bukannya menghina diri sendiri? Aku sama dia hidup bareng, ngapain minta mas kawin? Ibu, anaknya Om Wang itu. Manajernya grup Shen. Dia kasih kita 15 juta loh. Sekarang ibu ribut gini, sengaja mau mempermalukan aku ya? Nanti, how you malah minta cerai lagi. Manny, aku ibumu yang lahirin dan besarin demi kamu. Aku susah payah seumur hidup, masa udah tua nggak boleh? Cari kebahagiaan sendiri? Mertua, kamu juga harus memikirkan anak-anakmu. Kamu jual diri murah-murah, gimana nasib mereka? Mereka sehat walafiat, harusnya mandiri. Mulai sekarang, aku nggak mau urusin kalian lagi. Berhenti. Mau lari kemana? Bantuin cepat. Kalau dia pergi, uang mahar 150 juta itu akan hilang sia-sia, Manny. Cepat panggil Paman Wang. Biar dia yang memasak nasi jadi bubur. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Lepasin aku. Kalian begini, bakal kena kutukan langit. Sebagai ibu, kamu harus lebih mengalah. Kamu juga nggak mau lihat anakmu seumur hidup nggak bisa angkat kepala, kan? Bukankah jadi ibu itu harus rela berkorban untuk anaknya? Seumur hidup? Kak Wang, orangnya di sini. Cepat serang. Si cantik, aku datang. Pak, mau kemana larut malam begini? King, sejak ibumu pergi ke rumah anaknya, hatiku nggak tenang. Kalau gitu, aku temanin papa jemput mama. Oke, Pergi. Lepasin aku.
Kamu mau apa? Bangsat, berani dorong aku? Kak Wang, napendai Maya? Ciduring Jia. Biar aku lihat dia mau lari kemana. Sayang, aku datang. Lepasin! Pergi! Lepasin aku! Dia bergerak terus, gimana mau mulai? Mending yuangnya. Kalian kembalikan. Aku akan bikin dia diam sekarang. Berhenti. Siapa yang berani? Berani ganggu istriku? Lao Chen! Sudah aman, aku datang. Dasar anak durhaka. Ibumu membesarkanmu, tapi kamu malah mau jual dia? Hei, kamu ngapain? Dia kan anakku. Aku bayar 150 juta buat dia ngerawatku. Buat apa kamu bawa dia pergi? Zaman sekarang masih berani jual beli orang? Urusan keluargaku ngapain kamu ikut campur? Paman Wang, rela bayar 150 juta buat nikah ibuku. Itu rezekinya. Kamu cuma pajar gelap ibuku. Ngapain ikut campur? Tega banget jual ibu kandung sendiri. Kebajingan kayak gini. Hari ini aku harus bawa Siukin pergi. Kalian ini maksudnya apa sih? Bohongin aku ya? Aku udah bayar, dia malah bawa orang pergi. Kembalikan wangku. Napendai Maya? Cepat rebut ibumu. Aku lihat siapa yang berani. Siukin, aku dan King akan membawamu pulang. Kamu tidak berhak memutuskan. Ngapain ambil uangku? Kembalikan. Kalau tidak, jadikan dia istriku. Diam saja ngapain? Cepat kejar, rebut ibumu kembali. Ibu, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu tidak menikah dengan Paman Wang, kita tidak bisa melunasi utang ini. Gimana dong? Manny. Aku ini ibumu kandung, kamu tega sekali. Mendorongku ke jurang penderitaan? Siukin, tenang, dia cuma mau uang kan? Aku yang bayar. Di kartu ini ada 300.000. Ambil ini, kalau kedapatan lagi. Kalian menyakiti ibuku, tidak akan kumaafkan. Pergi. Baik, aku pergi. La Chen. Maaf. Kamu melihat kejadian memalukan ini. Siukin, kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak menyangka anakmu memperlakukanmu seperti ini. Tapi mulai sekarang tidak akan lagi, aku dan King akan melindungimu. Terima kasih padamu dan King. Telah memberiku keluarga yang hangat. Xiao Liu. Di pesta makan malam grup Chen lusa. Aku akan umumkan pada semua orang, identitas asli istriku. Baik, Direktur Chen. Lihat siapa yang berani menyakiti istriku lagi. Jangan tidur, berisik sekali. La Chen. Siukin, sudah larut masih merajut? Lampu juga tidak dinyalakan, nanti tertusuk jari bagaimana? Bisakah ibumu tidur setelah kita tidur? Dengkurannya keras sekali, aku tidak bisa tidur. Besok aku harus bekerja. Ibu biasanya tidak mendengkur. Bukan ibumu dari desa, emang ibuku? Jangan tidur, berisik sekali. Sepertinya suara dengkuran dari kamar ibumu. Sangat mengganggu. Yo Siukin, aku beritahu kamu. Mulai sekarang sebelum kami tidur, kamu tidak boleh tidur. Jengga tidak? Ibu, dengarkan Hao-yu. Tidurlah setelah kami tidur. Kamu hilajah. Tengah malam begini tidak tidur, malah merajut. Listrik ini nggak bayar ya? Mertua, lampu ini juga bukan aku yang nyalain. Aku cuma ngantuk banget. Cari kegiatan lain biar nggak ngantuk. Aduh. Kalau mau merajut, merajutlah di luar. Jangan ganggu tidurku. Aku nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir. Sudah larut, istirahatlah. Siapa yang izinin kamu duduk di sini? Bu, ini tempatnya Wang Jai. Cepat ambil makanan anjing taruh di meja. Anjing duduk di meja, aku duduk di mana? Di sana.
Oke. Bu, makan yang banyak ya. Sudah capek-capek. Aku makan di dapur aja. Bu, ngapain makan di dapur? Makan di sini aja. Bu, kenapa? Siukin, masakannya nggak cocok? Bukan. Aku terlalu senang. Siukin, ini tabunganku selama ini. Kamu yang jaga ya? Ini nggak bisa. Kamu istriku, sudah seharusnya kamu yang pegang. Ya Bu, mulai sekarang ibu pemilik rumah ini. Uang ayah sudah seharusnya ibu yang pegang. Baik. Kalau gitu aku terima. Makan ini Siukin. Bu, ini ayah sengaja suruh pembantu. Masakin sup sehat buat ibu, coba deh, sehat banget. Bu, baju ini cocok banget sama ibu. Lihat ayah. Mata ayah nggak berkedip. Ah, nggak juga. Dasar kamu. Tapi, ibumu di mataku selalu yang tercantik. Cuma bajunya terlalu mewah, sayang kalau aku pakai. Aduh Bu, ngomong apa sih? Hari ini ibu dan ayah kan mau ke pesta. Harus pakai baju yang bagus dong. Bisa nggak aku nggak ikut? Aku kan orang desa, takut. Kalau sampai mempermalukan kalian, nggak enak. Bu, kalau ibu nggak ikut, pestanya nggak bisa jalan. Ibu kan penyelamat ayah. Bintang tamu pestanya adalah ibu. Ibu dan ayah duluan ke tempat acara. Aku juga mau bersiap-siap. Nanti aku nyusul. Oke. Cantik. Gimana, pestanya bagus kan? Katanya Hotel Longseng ini tempatnya acara kenegaraan. Rata-rata konsumsi per orang puluhan ribu loh. Tentu. Jamuan malam hari ini dari ketua grup Chen. Ini jamuan pertama setelah kembali, pasti standar tertinggi. Aku juga dengar, hari ini ketua mau umumkan. Siapa istrinya, katanya sih. Istrinya ini penyelamat nyawanya dulu. Kalau kita bisa manfaatkan kesempatan. Jalin hubungan dengan penyelamat ketua, nanti. Tempat kayak gini, masuknya gampang dong? Pasti dong. Asal kalian bisa bikin Yo Siukin nikah sama papaku. Semua ini bukan masalah. Menerwang, asal kamu bisa bikin anakku naik jabatan. Yo Siukin nikah sama papamu bukan masalah. Baiklah, kamu naik dulu, di atas banyak bos-bos besar. Sapa dan kenalan dulu. Siukin, kamu masuk duluan. Aku balik ke kantor urus sesuatu, langsung datang. Oke, aku tunggu. Kok Yo Siukin juga datang? Apa? Dia itu Yo Siukin? Wah, kamu orang desa, tempat segini mewah. Boleh masuk sini? Oh, pasti mau numpang makan gratis ngikut keluarga kami ya. Dasar kurang ajar. Baju ini cantik banget, dipakin jadi elegan. Wajar papaku mau cuma dia. Wah, baju segini mahal, kamu pantas pakai. Lihat diri sendiri dong, cocok apa enggak? Ipar, aku pakai baju apa itu hakku. Baju ini anak perempuanku yang beli. Masa nggak boleh pakai? Anakmu yang beli? Aduh, lucu banget, Sumani. Mau beliin kamu baju? Siapa yang nggak tahu Sumani sudah nggak akui kamu? Dia mau beliin baju segini bagus? Oh, kamu pasti tahu hari ini. Ada jamuan kembali grup Chen, orang-orang penting pada datang. Dandan kayak gini, mau merayu orangnya. Ipar, kamu ngomong apa sih? Berani membantah lagi. Dandan norak gini, jelas mau merayu cowok. Salah sangka Ipar, bukan Mani. Anak perempuanku yang lain, aku kesini karena pesta ini dia yang menyelenggarakannya. Apa? Sungguh tidak tahu malu. Mertua, aku bicara jujur, dia adalah putriku. Apa? Aduh, aku kasih tahu ya, hari ini. Tapi ini pesta malam grup Chen, kau bilang putrimu.
Itu putri grup Chen, dong? Kau benar-benar tidak tahu malu. Ya, putriku memang. Sudah, kau orang tua memalukan. Cepat pergi dari sini. Sebentar lagi ketua grup Chen datang. Kami tidak mau malu seperti ini. Sudah, Yao Xiuqin, jangan berantem lagi. Cepat pergi. Tidak paham bahasa manusia, ya? Cepat balik ke desa. Wu Meilan, kau mertuaku. Aku tidak mau berdebat denganmu. Orang desa kenapa? Orang desa lebih hina dari orang kota? Mertua, siapa yang mau jadi mertuamu? Di mata aku. Kau wanita desa paling hina. Kau merendahkanku seperti ini? Apa salahku? Mani dan Hao-yu, makan, pakaian, tempat tinggal. Aku tidak pernah pelit. Uang yang kau pakai sehari-hari. Juga ada uang mahaku. Kau diberi muka, ya? Hanya karena anakku bekerja di grup Chen. Mau cari keuntungan dari keluarga kami? Aku kasih tahu. Kau sudah kami usir. Di keluarga ini tidak ada tempat untukmu, Mani. Juga tidak ada ibumu. Wu Meilan, kau benar-benar keterlaluan. Keterlaluan, ja? Masih ada yang lebih keterlaluan. Berhenti. Aduh. Kau siapa? Jia, dia sopir ketua. Hello, hello. Oh, ternyata orang kepercayaan ketua. Salah paham, kami hanya bercanda. Kapan ketua datang? Jadwal ketua. Kau pantas tahu? Kau siapa? Kau cuma sopir ketua. Kau pikir kau punya kuasa besar? Mau jadi pahlawan, ya? Aku tahu, kalian berdua pasti ada hubungan. Pantasan kau begitu sombong, ternyata. Dekat dengan sopir ketua. Dan kau? Rumput tua begitu juga mau digigit? Tidak takut tersedak? Dan kau benar-benar tidak tahu malu. Kau juga tidak takut muntah? Dan kau tidak tahu malu. Kamu dekat dengan sopir direktur. Pikir punya pelindung ya? Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Aku bicara dengan wanita desa, kamu cuma sopir direktur. Berisik banget sih, kamu tahu dia siapa? Dia manajer cabang grup Chen. Kamu. Besan, kamu mudah sekali membuat rumor. Aku sih nggak peduli, tapi Xiao Liu. Sudah berkeluarga, bagaimana bisa kamu main-main dengan reputasinya? Diam, jangan panggil aku Besan, kamu nggak pantas. Kamu, cepat bawa dia pergi setelah pesta. Suruh dia menikah dengan ayahmu. Oke, Ibu Tiri, ayo, aku akan lembut. Jangan sentuh aku. Cepat bangun. Dasar jalang, berani-beraninya cari. Manajer cabang grup Chen untuk dipukul. Kamu akan mati mengenaskan. Aduh, berani pukul aku? Aku kasih tahu. Anakku di grup Chen. Disukai direktur, tunggu direktur datang. Aku pasti suruh direktur pecat kamu. Tunggu direktur datang. Lihat siapa yang dipecat, aku. Atau anakmu. Nyonya, bagaimana menangani dua orang ini? Sudahlah, mereka kan besanku, biarkan pergi. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Cepat pergi. Dasar sopir busuk. Bocah, tunggu saja. Aku akan cari kesempatan bunuh kamu. Pergi. Nyonya, dua orang itu sudah diusir. Aku antar Nyonya naik. Kamu kesini ngapain? Kamu tahu ini tempat apa? Jangan bikin masalah aku dan Manny hari ini. Tempat apa? Ini kan Hotel Longsheng. Pesta hari ini diadakan Lao Chen. Lao Chen, kamu tahu di sini. Ngadain pesta butuh uang berapa? Tempat ini. Cuma direktur Chen, orang terkaya grup Chen, yang bisa ngadain pesta di sini. Orang terkaya apa? Dia cuma Lao Chen. Ibu, jangan-jangan kakek permen itu adalah direktur Chen orang terkaya? Nggak mungkin lah. Dulu kok nggak tahu ibumu kayak gini. Sekarang tahu aku di grup Chen dapat promosi. Langsung datang numpang nama, nggak malu? Ibu, bukan aku bilang, cepat pergi deh, jangan maluin di sini. Aku benar-benar. Dosa apa yang telah kulakukan sampai punya anak durhaka sepertimu? Apa aku salah? Manny, ibumu tipe orang yang mau jadi pelacur tapi sok suci. Untung kau menikah denganku, jauh dari ibumu.
Dengar, acara malam ini sangat penting. Banyak orang penting akan datang. Sangat penting untuk Hao Yu. Pergi sekarang, jangan mempermalukanku di sini. Dengar tidak? Cepat pergi. Dasar perempuan bajingan. Kau mau apa? Ibu. Ada apa? Perempuan ini, kepalanya nyari masalah, memukul aku dan Paman Wang. Apa? Kau berani memukul mertuaku? Benar, perempuan ini maksa masuk, ketahuan olehku. Aku nasihati baik-baik, si nenek tua ini tidak nurut. Malah suruh orang pukul kami, sekarang Paman Wang masih ditahan di bawah. Manny, dengar tidak? Ibuku sibuk urus kita, ibumu malah cari pria di luar saja, sudah keterlaluan. Malah pukul orang yang ibuku cari. Hari ini harus ada pertanggungjawaban untuk ibuku. Perempuan ini tidak boleh dimaafkan. Kau mau hancurkan masa depanku yang cerah. Baru puas ya? Manny, tidakkah kau tahu mertuamu bukan orang baik? Sudah. Mertuaku 1000 kali lebih baik darimu. Kau yang salah malah sok benar. Kau masih punya hati nurani tidak? Manny, 20 tahun lebih aku membesarkanmu. Biayai kuliahmu, beri mas kawin dan beli rumah. Di mataku kau sehina itu? Ku beritahu, hidup anakku sekarang. Semua berkat mertuaku dan Hao Yu. Sekarang juga minta maaf, minta maaf. Pukul kami lalu minta maaf saja? Keketakan. Harus berlutut di depan umum. Apa? Kau bilang apa? Perkataan mertuaku tidak kau dengar? Sekarang juga. Berlutut dan minta maaf. Aku ibumu kandung, Manny. Kau suruh aku minta maaf pada mereka? Berlutut, minta maaf. Hao Yu, ini siapa? Jia? Dia cuma pembantu di rumah kami. Apa katamu? Diam, Boss Zhang. Pembantu kami dari desa ini. Pasti dia lihat ada keuntungan, hari ini buru-buru datang minta-minta. Langsung datang. Pembantu macam ini sudah biasa kulihat, tujuannya cuma cari uang. Siapa itu? Cepat usir dia pergi. Kalau tidak, hari yang penting ini bisa hancur karena dia. Dasar orang kampung. Ini tempat yang pantas buat orang desa sepertimu? Ambil uang ini, cepat pergi. Orang desa kenapa? Orang desa lebih hina dari kalian? Orang desa bikin malu kalian? Dasar orang kampung, berani-beraninya kau. Kau tahu siapa aku? Keduanya ini adalah pengusaha terkenal di Jiangcheng. Satu kata saja, bisa bikin kau tak bisa bertahan di sini, Yo Siukin. Kalau paham, cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pergi. Pengusaha kenapa? Pengusaha nggak punya orang tua? Pengusaha nggak tahu berbakti pada orang tua? Diam. Ngomong apa kau? Hari ini yang harus pergi bukan aku, tapi kalian. Zhou Xiuqin, kayaknya kau belum sadar ya? Beberapa orang di sini, baik status, kekayaan, atau kedudukan, semuanya jauh di atasmu. Hari ini, aku akan buat kau sadar. Manny, kalau mau sukses, pertama-tama belajar jadi orang dulu. Time kau. Kau berani memukul ibumu sendiri? Kenapa dia mengaku sebagai ibumu? Boss Zhang, dia memang cuma pembantu di rumah kami. Biasanya suka cari untung, lihat ada pesta. Langsung datang bikin onar. Sungguh tak masuk akal. Sudah kuduga, orang kampung ini jelas-jelas tipe. Orang kasar dan hina, mana mungkin ada hubungan dengan Hao Yu. Sayang, cepat usir pembantu ini. Kalau nanti Direktur Chen datang. Cepat pergi. Dengar nggak? Semuanya suruh kau pergi. Cepat pergi. Aku. Zhou Xiuqin, kau harus hancurkan semua hari bahagiaku. Baru puas ya? Manny, aku melakukan ini semua untukmu. Datang ke kota asing ini, bekerja keras seperti budak untukmu. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depan cerahmu. Acara malam ini sangat penting bagi Hao Yu. Kamu ngerti nggak? Manny, aku melahirkanmu, membesarkanmu, hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi kamu malah membenciku. Aku kasih tahu kamu. La Chen. Yang kalian sebut Direktur Chen. Semuanya, ini cuma wanita gila.
Kamu nggak mau pergi? Baik, aku yang usir kamu. Keluar, Aku nggak pergi. aku bantu kamu. Manny, sia-sia aku melahirkan dan membesarkanmu. Aku ini ibumu. Cukup, Diam. Sudah kubilang, kamu bukan ibuku. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Wanita gila, jangan kira karena ada hubungan darah. Kamu bisa seenaknya menempel padaku. Bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka? Tidak tahu terima kasih. Terakhir kali aku bilang, pergi sekarang, atau... Jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Kamu mau apa? Nggak sopan gimana? Zhou Xiuqin, ini kamu yang memaksa. Aku, yang sudah puluhan tahun di dunia bisnis, pertama kali melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Aku ingin tahu, seberapa keras tulangnya. How you? Petakin kakinya. Baik. Siapa yang berani menyentuhnya? Ibu, kamu baik-baik saja? Siapa yang berani? Nona, boleh tahu Anda siapa? Aku tanya, siapa yang berani? Nggak mau bilang? Baik, aku punya ribuan cara. Membuat kalian menyesal menyakiti ibuku. Kamu panggil dia apa? Ibu? Waduh, kukira siapa, ternyata. Kamu anak haram yang lucu ini. Wanita kampung yang kasar. Bisa punya anak perempuan yang hebat apa? Lihat saja kamu, orang miskin, nggak punya uang. Nggak punya pengaruh, sampah. Berani ulangi lagi? Ibuku bilang, kamu sama seperti si lucu ini, sampah. Kamu, gadis kecil, tidak ingin hidup lagi? Berani berbuat onar di pesta makan malam grup Chen? Aku beritahu kamu, kalau ingin menakut-nakuti orang, kamu datang ke tempat yang salah malam ini. Yang imut ini, hari ini kamu telah menyinggung kami, kamu sama seperti dia. Harus membayar harganya. Kamu berani memukulku? Memukulmu, apalagi yang bisa kulakukan padamu? Hari ini, siapapun yang menghina ibuku, tidak ada yang bisa lari. Kamu anak haram, sombong apa? Zhou Xiuqin, aku beri kamu kesempatan terakhir, bawa yang imut ini. Segera pergi dari sini, kalau tidak. Jangan salahkan aku jika memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Manny, kamu sudah dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Sadarlah sedikit, baik? Aku sangat sadar, cepat pergi, kamu makhluk tak tahu malu. Kamu tidak tahu? Cukup, sudah kukatakan. Aku tidak punya ibu yang melarat seperti ini. Xiuqin. Aku terlambat datang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Chen, Direktur Chen, Anda datang. Apa yang terjadi di sini? Mereka mengganggu ibu. Anda adalah Direktur Chen? Aduh ibu, lihat kamu, tidak bilang dari awal. Kalau kamu bilang dari awal bahwa orang yang akan kamu nikahi adalah Direktur Chen di antara kita, tidak akan ada banyak kesalahpahaman, kan? Aku tidak bilang. Kalian percaya? Kalian hanya berpikir bahwa aku adalah wanita rendahan dari desa. Memalukan kalian. Direktur Chen, tadi kami tidak tahu diri. Anda orang besar, maafkan kami. Direktur Chen, maaf, kami salah. Kenapa kalian minta maaf padaku? Yang harus kalian minta maaf adalah Xiuqin. Dan kamu. Sebagai anak kandung Xiuqin. Kamu malah mendukung suamimu dan mertuamu. Menyiksa ibumu sendiri seperti ini. Apa hukumannya untukmu? Anda bercanda, aduh.
Ini semua salah kami. Tapi aku juga keluarga Siukin. Dia juga istri Anda. Lihat, kita nantikan satu keluarga. Iya, kalau begitu. Manny juga bisa dianggap anak Anda. Cepat, panggil ayah cepat. Diam. Orang seperti kalian tidak pantas tinggal di keluarga Chen. Ibu, Ibu, aku tahu salah. Maafkan aku sekali lagi, ya? Aku berjanji, aku akan berbakti padamu. Kumohon, maafkan aku. Dengan keadaanmu seperti ini, pantas jadi anak ibu? Ayah, ibu, ayo pergi. Xiaolu, urusan selanjutnya serahkan padamu. Beri mereka pelajaran. Orang-orang yang tidak tahu diri ini. Baik, Nona besar. Cepat kejar. Kalau mereka benar-benar pergi, kita hancur. Ibu, jangan pergi. Kalau ibu pergi, aku hancur. Ibu, aku anakmu. Pak Chen, bukankah Bapak selalu ingin menikahi ibuku? Asal Bapak setuju syaratku, kumohon, bebaskan keluarga kami. Kau anggap aku apa? Barang dagangan? Bukan itu maksudku, Bu. Aku satu-satunya anakmu dan ayah. Kalau ibu perlakukan aku seperti ini, ayah rela? Kau anak durhaka. Berani-beraninya menyebut ayahmu. Bukankah begitu? Sekarang kau dekat dengan orang terkaya. Lalu hidup enak dengannya. Tapi aku, kalau mau menikahi ibuku, harus setuju syaratku. urusanku dengan Siukin tidak perlu. Dasar kurang ajar. Setuju. Zhou Xiuqin, dulu tidak punya uang, kau cuek saja. Sekarang kau dekat dengan orang terkaya, masih cuek. Apa aku benar anak kandungmu? Tanpa aku, wanita desa rendahan ini, mana ada uang? Untuk kuliah? Mana ada uang beli rumah di kota? Dan semua urusan rumah tanggamu, apa? Dikerjakan oleh mertuamu yang pemalas itu? Manny, aku tidak ingin membahas ini. Kau sangat mengecewakanku. Ibu, maafkan aku terakhir kali, kumohon, Bu. Semua ini seperti yang kau inginkan. Aku, wanita desa rendahan ini, tidak pantas jadi ibumu. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Jaga dirimu baik-baik. Ayo pergi. Hao Yu, cepat cerai dengannya. Dari awal dia menikahimu cuma cari status. Pastikan dia pergi tanpa bawa apa-apa. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Kau sebentar lagi jadi pengemis, masih mau mencelakakan anakku? Perceraian ini harus terjadi. Hao Yu, ayo kita pergi. Ambil barang-barangmu dan segera keluar dari rumahku. Aku tidak akan pergi. Saat membeli rumah ini, ibuku juga memberikan uang. Bahkan jika bercerai, yang harus pergi adalah kalian. Remahmu? Lihatlah sertifikat properti ini. Apakah ada namamu? Kau. Jadi sejak awal, inilah rencanamu? Rencana apa? Tidak ada namamu di sertifikat properti. Ini bukan rumahmu. Cepat pergi dari sini, mulai sekarang. Kau dan Hao Yu dari keluarga kami. Tidak ada hubungan lagi. Ibu, kau tidak bisa mengusirku seperti ini. Hao Yu. Katakan sesuatu, Hao Yu. Cepat pergi, tinggalkan rumahku. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi, Bu. Bu, aku benar-benar salah. Siukin, Bu, katanya ibu tinggal dengan nyaman. Kenapa tiba-tiba ingin kembali ke desa? Lao Chen, aku tidak pantas untukmu, sebenarnya. Kau sudah melakukan banyak untukku. Kau tidak perlu menikahiku hanya untuk membalas budi. Siukin, tidak seperti itu. Aku. Terlalu banyak hal terjadi belakangan ini. Aku tidak punya pikiran untuk ini, ingin pulang dan tenang. Ayah dan ibu akan pergi, kenapa kau diam saja? Siukin, aku akui. Awalnya aku tertarik padamu karena kau menyelamatkanku. Tapi kemudian aku sadar bukan itu saja perasaanku padamu. Bukan hanya rasa terima kasih,
Tapi lebih dari itu, cinta. Siukin, aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Dan menghabiskan sisa hidup bersamamu. Bu, ayah benar-benar mencintaimu, aku juga tulus. Ingin ibu tinggal. Siukin, tinggallah, aku tahu. Kau tidak suka ini, tapi ini adalah ketulusanku. Siukin, Ini semua adalah mas kawin yang ayah siapkan untukmu. aku ingin menjadikanmu istri yang sah. Ketua Grup Chen, Tian Chandejang, menghadiahkan kepada Nyonya Zhou Xiuqin sebuah rumah mewah, 100 toko, dan sebuah pulau kecil, serta 50% saham Grup Chen. Nyonya Yao Siukin, di mataku. Kamu adalah satu-satunya istriku. Aku bisa dalam hal mencari uang, tapi dalam hal perasaan, aku tidak pandai bicara. Tapi semua ini adalah ketulusanku. Siukin, maukah kamu tinggal? Dan menjadi istriku? Baik, Ayah ibu, kita pulang. pulang. Ayah ibu, lihat kamera. Ayah, jangan terlalu serius, tersenyumlah. Wah Lao Chen, di foto kok malah tidak tersenyum. Aku salah, aku terlalu gugup. Ayah, nanti kamu pasti jadi suami yang takut istri. Ayolah, Senyum. bisa diatur oleh ibumu. Adalah kehormatan terbesarku, Chen Dezheng.